Ya secara umum kita melihat bahwa ada kesadaran antara Soekarno dan Pak Anies bahwa Indonesia ini negara besar. Semua tersedia di situ untuk menjadi syarat-syarat sebagai sebuah negara yang katakanlah kuat ya, negara yang bisa dibilang berpotensi untuk menjadi makmur dan adil gitu ya, sejahtera. Sama-sama memiliki visi membangun negara itu meletakkan dasar konsep negara yang nasionalis berdasarkan Pancasila, itu jadi dasar yang penting pada kesamaan itu. Bicara tentang bagaimana mewujudkan negara itu untuk semua, untuk semua anak bangsa, untuk semua golongan, bukan dari satu kelompok atau satu kepentingan semata. Itu yang saya pikir paling mendasar lah untuk bicara soal Pak Anies. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Freedom Talk, berjumpa kembali bersama saya Cahya Gunawan. Tamu kali ini beliau adalah Ketua Brownies, gitu ya Bang? Iya, betul. Beliau adalah Bung Yusuf Blegur. Brownies itu adalah Bro Anies. Bro Anies itu atau Brownies ini adalah salah satu simpul relawan Anies Baswedan. Nah, sebelum kita bicara lebih jauh, kemarin Anda kan dilaporkan ke polisi hanya gara-gara menyebut capres alumni HMI versus capres alumni GMNI. Sebenarnya apa tuh dari laporan itu? Apa sensitif itu ya? Seperti itu. Menurut saya sih nggak ada sesuatu yang bukan sesuatu diksi yang keras gitu. Kok sampai Anda dilaporkan gitu? Gimana tuh Bung Yusuf Blegur, dan kasusnya sampai di mana sekarang? Ya, saya setuju Mas Cahya. Pada prinsipnya tulisan itu tidak ada sesuatu yang baru atau yang dianggap ekstrim ya. Karena notabene apa yang disampaikan di dalam tulisan itu, narasi atau diksinya memang yang sudah banyak terblow up ya atau diekspos oleh beberapa media. Dan faktanya memang Ganjar itu alumni GMNI dan Anies itu alumni HMI kan? Iya, gitu. itu Faktual kan? faktual. Iya. Kalau capres Ganjar itu sebagai alumni GMNI itu sudah declare juga oleh Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Alumni GMNI yang dipimpin oleh Ahmad Baskara, anggota DPR MPR RI, wakil sekjen DPP PDIP ya. Dengan dukungannya terhadap Ganjar sebagai bagian dari alumni GMNI. Itu Lalu masalahnya sampai Anda dilaporkan tuh gimana sih? Ya mungkin ada beberapa konten ya atau tulisan yang dianggap terlalu menyerang Ganjar atau alumni GMNI atau PDIP itu. Tapi sekali lagi ya saya sampaikan bahwa apa yang saya tulis itu sebenarnya merupakan refleksi terhadap apa yang sudah terpublish disampaikan. Misalnya kecenderungan penghinaan terhadap agama Islam gitu ya. Itu juga sudah banyak dimuat oleh beberapa media, baik media mainstream maupun media sosial. Jadi nggak ada yang baru sebetulnya. Gitu. Jadi dalam tulisan itu sebenarnya merecycle apa yang sudah ditulis di media ya. Iya, gitu, betul. Gitu. Nah, sekarang kembali ke Brownies. Jadi itu kasus itu berlanjut atau tidak sebenarnya? Waktu itu saya disomasi oleh dua orang ya, notabene kader PDIP. Yang satu itu salah satu komisaris BUMN, yang satu lagi caleg DPR RI dari PDIP. Dia mensomasi saya, kemudian saya tidak mengindahkan karena tidak ada unsur yang saya anggap menyimpang ya. Kemudian diteruskan ke kepolisian, saya nggak tahu kenapa tiba-tiba munculnya dari Polres Metro Depok. Padahal kalau dilihat dari ruang lingkup kasusnya atau delik atau laporan terkait IT itu, undang-undang IT kan harusnya Mabes atau Polda. Tapi muncul di Depok, saya nggak tahu apa latar belakangnya. Di situ kemudian ada panggilan dari Polres Depok. Isinya mengenai klarifikasi terhadap pengaduan itu terkait tulisan capres HMI versus capres GMNI. Ya saya sampaikan apa adanya seperti yang tadi diungkap di awal. Ya sampai penyidik juga bingung ya.
apa yang mau digali gitu atau apa yang mau diangkat kasusnya unsur pidana. Sempat penyidik itu coba menekan pada delik katakanlah perbuatan tidak menyenangkan, pencemaran nama baik dan fitnah ya. Tapi tidak ditemukan unsur itu, bahkan kemudian digiring ke SARA. Saya bilang SARA-nya di mana gitu. Ya akhirnya terjadi ngobrol santai dan ya sampai sekarang sih tidak ada follow-up-nya, tidak diteruskan gitu. Alhamdulillah. Ya pokoknya menguap begitu aja lah ya. Iya, ya nggak tahu ya kalau kekuasaan menggunakan katakanlah kayu ya, main kayu, hukum kan sangat bernuansa politis nih di Republik ini. Ya kita tunggu aja, selama pelapor tidak mencabut kan berarti kasus masih menggantung. Tapi apapun resikonya kita akan tempuh. Saya sebagai penulis ya yang punya latar belakang aktivis ya 98, mantan presidium GMNI dan juga pekerja sosial masyarakat ya. Kita siap hadapi resiko apapun. Nah, mungkin apakah bukan karena substansi tulisan sebenarnya, tapi karena faktor Anda barangkali si pelapor itu. Ini Yusuf Blegur sekarang menjadi relawan Anies. Barangkali itu. Bisa saja seperti itu. Karena dianggap kekuatan-kekuatan yang sering melakukan framing ya, atau stereotip terhadap Anies dengan katakanlah politik intoleran, radikalisme, fundamentalisme, bahkan yang sampai sederhana itu kadrun ya, Yaman dan sebagainya, itu memiliki isu kunci yang seperti itu. Bagaimana menggerus Pak Anies sehingga sampai pada upaya pembunuhan karakter menjegal Pak Anies di Pilpres 2004. Tapi justru dengan kehadiran saya itu malah memperkuat mungkin Pak Anies ya, karena saya notabene berasal dari kelompok nasionalis. Saya mantan presidium GMNI, kemudian juga seorang nasionalis, Soekarnois ya, sehingga dianggap mengganggu lah. Harusnya kan ada core ya, ada core suara bersama yang bisa menyerang Pak Anies, tapi tiba-tiba saya berada di posisi Pak Anies. Mungkin itu bisa juga seperti itu. Nah, ini Anda backgroundnya nasionalis, GMNI. Kok punya frekuensi atau kimia yang sama dengan pikiran mindsetnya Mas Anies Baswedan? Bagaimana tuh ceritanya? Iya, jadi kalau saya pribadi, saya melihat bahwa konsepsi pemikiran ataupun mungkin teori-teori apapun itu ya, dia menjadi gagal ketika tidak bisa diwujudkan dalam wilayah-wilayah praksis atau tindakan nyata ya. Nah, termasuk saya mau melakukan refleksi evaluasi juga bahwa selama ini negara kita banyak dipimpin oleh kalangan yang notabene punya irisan ideologi nasionalis. Saya menganggap itu sebagai sebuah kegagalan yang teruji dan terbukti dalam mewujudkan negara Indonesia yang sesuai dengan cita-cita proklamasi atau keinginan para pendiri bangsa. Nah, kenapa itu terjadi? Bahwa selama ini kita euforia dengan istilah-istilah, simbol-simbol yang tanpa kemudian bisa mengambil inti dari pelajaran atau hikmah dari ideologi tersebut. Nah, saya melihat beberapa kali Republik ini dipimpin oleh seorang presiden yang notabene beraliran atau ideologi nasionalis, itu gagal menemukan solusi bagaimana membuat negara ini tidak usah maju lah, tapi sesuai dengan tracknya ya, berdasarkan cita-cita proklamasi, kemudian keinginan para pendiri bangsa yang sesuai juga dengan konstitusi, Undang-Undang Dasar 45, Pancasila, dan ya konsensus nasional kita. Kenapa kita bermufakat untuk mendirikan negara? Tujuannya kan bicara kesejahteraan, kemakmuran dan keadilan bagi seluruh rakyat. Itu yang perlu dievaluasi, direfleksi. Sehingga saya memilih bahwa kita harus menemukan semacam formulasi baru yang tidak cuma kuat dalam wilayah-wilayah wacana atau konseptual, tapi praksis. Nah, ketika hadir seorang Anies Baswedan, terlepas apapun latar belakangnya, irisan ideologinya, tapi dia mampu mewujudkan pemikiran-pemikiran, konsep-konsep, teori-teori tentang negara, tentang kebangsaan kepada wilayah-wilayah yang praksis gitu, dalam tindakan, lewat kebijakan yang bisa mengangkat kehidupan rakyat kecil gitu. Setidaknya mendorong pada upaya-upaya mewujudkan kemakmuran, keadilan sosial, terus bagaimana penyelenggara negara bisa berjalan dengan tracknya ya,
sesuai dengan amanat Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 itu. Mungkin itu. Anda melihat itu di Mas Anies itu karena beliau terbukti menjadi gubernur bisa menjalankan itu semua ya? Iya, Berlaku adil. bahkan sebelum dia menjabat gubernur, ketika dia menjadi rektor Paramadina, kemudian mendirikan Indonesia Mengajar, dari situ aja kita melihat bahwa ada komitmen, ada konsistensi dia untuk coba ikut membantu mewujudkan bagaimana sih negara itu bisa berjalan ideal sesuai dengan cita-cita proklamasi keinginan pendiri bangsa, di mana dia memilih jalur pendidikan. Saya pernah mendengar pembicaraan dia, tulisan dia tentang bahwa bagaimanapun juga pendidikan adalah faktor fundamental dalam pembangunan bangsa. Itu sebuah, menurut saya, prolog ya, trigger yang baik ketika dia terus menuju konstelasi kepemimpinan nasional, termasuk Jakarta. Jadi Anda udah melihat bagaimana kecenderungan Mas Anies itu, Anies Baswedan ini sejak sebelum gubernur bahkan Iya, gitu ya. betul. Ya. Mulai dari Universitas Paramadina, kemudian konsep Indonesia Mengajar, Menteri Pendidikan, sampai Gubernur Jakarta, itu satu kesatuan yang terarah, terukur ya, sistematik. Dia punya visi, punya misinya, dan semua itu pada wilayah-wilayah yang sangat praksis ya, jadi lebih maksimal ketika di Jakarta. Iya. Menurut Anda kira-kira secara subjektif apa yang membedakan atau persamaan dan perbedaan antara Soekarno, kalau kita mengatakan Soekarno seorang sosialis, antara Soekarno dengan Anies Baswedan? Ya, kalau bicara soal behavior ya, atau karakter itu pasti tiap-tiap zaman ada orang atau ada pemimpinnya. Tiap orang atau pemimpin ada zamannya. Tentunya kalau bicara soal behavior mungkin akan berbeda tiap orang. Zamannya juga. Tapi kalau bicara soal komitmen, bicara soal karakter, terus apa yang menjadi visi dia terhadap negara, itu mungkin kita bisa menemukan persamaan. Ya, secara umum kita melihat bahwa ada kesadaran antara Soekarno dan Pak Anies bahwa Indonesia ini negara besar. Semua tersedia di situ untuk menjadi syarat-syarat sebagai sebuah negara yang katakanlah kuat ya, negara yang bisa dibilang berpotensi untuk menjadi makmur dan adil gitu ya, sejahtera. Nah, tinggal persoalannya bagaimana menemukan konsep formula yang jitu ya, bicara soal manajemen lah, penyelenggaraan negara. Gitu. Dari keduanya saya pikir sama-sama memiliki visi membangun negara, itu meletakkan dasar konsep negara yang nasionalis berdasarkan Pancasila, itu jadi dasar yang penting pada kesamaan itu. Selama ini kan sosok Anies Baswedan selalu di-framing sebagai bagian dari kelompok kanan, ya kan? Bahkan oleh sebagian orang yang sangat benci dengan Anies Baswedan mengatakan bahwa dia adalah capres dari kelompok radikal. Ada yang seperti itu. Nah, tapi Anda kan berasal dari kelompok nasionalis. Boleh dikatakan ya dari GMNI kan, artinya banyak pemikiran-pemikiran Soekarno yang langsung tidak langsung mempengaruhi Anda, ya kan? Dalam perjalanan sebagai aktivis ya. Nah, sebenarnya sosok Anies Baswedan pemikirannya seperti apa, atau affirmative action-nya atau dalam kesehariannya itu seperti apa, seperti yang Anda kenal? Ya, saya melihat kalau dalam konteks latar belakang ya, terus behavior, dia termasuk orang yang moderat. Beliau juga mengenyam pendidikan di notabene negara yang dianggap sebagai pengusung demokrasi yang besar ya, Amerika. Kemudian juga kita perhatikan dari narasinya, dari tindakan-tindakannya dalam personal maupun sebagai pemegang kebijakan ya, pejabat publik. Saya rasa cukup, pertama egaliter, kemudian akomodatif, dan paling penting adalah bicara tentang bagaimana mewujudkan negara itu untuk semua, untuk semua anak bangsa, untuk semua golongan, bukan dari satu kelompok atau satu kepentingan semata. Itu yang saya pikir paling mendasar lah untuk bicara soal Pak Anies. Bahwa ada framing, ada stereotip, itu kan
bagian dari dinamika kontestasi ya, Iya, iya. kepentingan pilpres. Saya pikir Pilpres. sah-sah aja. Gitu. Iya, iya. Nah, kalau Anda melihat sosok Anies Baswedan ini, apakah tipikal orang yang gampang diatur-atur atau model seorang pemimpin yang kayaknya bisa seperti pemimpin boneka, bisa jadiin boneka, seperti itu enggak? Saya rasa jauh. Pertama, kalau kita bicara latar belakang ya, Pak Anies ini memiliki terah dari mulai kakek, orang tuanya itu pejuang lah, bahkan kakeknya pahlawan nasional. Kemudian dalam lingkungan keluarga, Pak Anies biasa terdidik dengan proses-proses dialektika. Ada warna pendidikan yang begitu kuat dari keluarga pengajar ya, dosen pendidik. Nah, ini tentu akan mampu membentuk pola pikir, ya, kebiasaan dan perilaku yang mungkin akan banyak dilatih untuk terukur dan terarah. Semuanya berbasis pada intelektual, pada ilmu pengetahuan. Ketika ini dihubungkan dengan ranah dia sebagai pemangku kepentingan publik, saya pikir latar belakang itu sangat mempengaruhi dia dalam mengambil kebijakan-kebijakan yang tentunya tidak dipengaruhi oleh kekuatan apapun, baik itu berupa intimidasi, ancaman, teror, sekalipun. Dia sangat independen menurut saya gitu. Dan kalau bicara di Jakarta, pengalaman kita lihat bagaimana proyek reklamasi, dia berani menentang yang notabene itu proyek yang dimiliki oleh oligarki kan. Gitu. Itu salah satu contoh saja. Gitu. Iya, iya. Anda backgroundnya seorang nasionalis. Selain Anda, Bung, selain Bung Yusuf Blegur, apakah ada kelompok-kelompok nasionalis atau alumni GMNI yang satu frekuensi dengan Mas Anies Baswedan? Banyak. Cuma sejauh ini belum muncul, belum ditampilkan ya. Misalnya kayak di Brownies sendiri, relawan Bro Anies ini, itu ada beberapa pengurus yang memiliki latar belakang sangat kental dengan nasionalis, bahkan kelompok kiri. Misalnya Guntur Siregar. Guntur Siregar ini adalah pendiri Projo, relawan Pro Jokowi dan sekjen pertama Projo. Dia juga berasal dari GMNI. Beliau sekarang menjadi sekjen Brownies. Kemudian ada salah satu ketua bidang penggalangan massa ya, pembangunan basis, itu namanya Bambang Prayitno. Beliau aktivis PRD yang notabene sangat kental dengan pemikiran-pemikiran kiri ya, atau Marxis gitu. Sangat banyak lah. Belum alumni-alumni GMNI yang selama ini sering bersinergi, berkolaborasi dan sudah terbuka menyatakan dukungannya terhadap Pak Anies. Jadi banyak, cuma belum muncul, belum ditampilkan saja secara terbuka. Gitu. Nah, para aktivis dengan latar belakang kiri atau nasionalis yang ada di Brownies, apakah sudah menyodorkan agenda-agenda perubahan kepada Anies Baswedan? Ya, kebetulan saya yang dipercaya sebagai ketua umum DPP Brownies sebetulnya sudah melakukan itu secara smooth lah ya. Pendekatannya lebih kultural melalui tulisan-tulisan atau quotes-quotes tertentu yang kita coba rilis ke media. Kebetulan saya sendiri sebagai penulis ya banyak kemudian mengangkat pemikiran-pemikiran, substansi maupun portofolio Pak Anies ya, rekam jejak pikiran, karya dan prestasi Pak Anies. Termasuk tentang visi Pak Anies dikaitkan dengan ideologi, itu juga sudah banyak. Cuma mungkin nanti kita coba untuk bicara lebih komprehensif, lebih terstruktur dan sistematik untuk menawarkan gagasan-gagasan pemikiran yang notabene pernah kita munculkan ya dalam aktivitas atau gerakan-gerakan dengan basis pemikiran nasionalis ataupun kelompok kiri gitu. Ya, maksudnya agenda perubahan ini kan sekarang banyak di antara relawan-relawan itu berasal, relawan Anies Baswedan maksudnya, berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, termasuk Brownies. Mereka tentu walaupun sukarelawan, tapi pasti punya agenda politik. Agenda politiknya itu adalah menitipkan perubahan, agenda perubahan dari macam-macam latar belakang itu, bidang itu, agar
Mas Anies kalau terpilih nanti sebagai presiden bisa menjalankan agenda perubahan itu. Nah, menurut Bung Yusuf Blegur, persoalan strategis dan penting apa untuk bangsa Indonesia ke depan yang harus menjadi bagian dari pembangunan yang dimasukkan dalam program pembangunan Anies Baswedan ke depan yang harus dilakukan supaya negara kita ini bukan hanya maju secara ekonomi atau secara fisik, tapi juga secara peradabannya bisa berkembang. Kira-kira menurut Anda apa tuh yang paling fundamental? Ya, sebetulnya kalau bicara agenda perubahan, orang bertanya apa yang mau dirubah. Ya. Ada dua mainstream sebetulnya. Yang pertama adalah yang pro perubahan, yang kedua adalah yang kontra perubahan. Kita anggap yang kontra perubahan itu adalah orang-orang yang status quo, yang ingin mempertahankan kekuasaan, kemudian menikmati apa yang selama ini sudah berlangsung terkait distorsi penyelenggaraan negara. Sementara bicara perubahan itu sebenarnya satu saja substansinya. Bagaimana mendekatkan negara bangsa ini pada cita-cita apa yang sudah dituangkan di dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia maupun dalam keinginan para pendiri bangsa. Yaitu apa? Tujuannya kan bicara adil makmur. Ya, kesejahteraan buat semua anak bangsa. Jadi pertarungan itu sebenarnya antara pro perubahan dan kontra perubahan di situ. Nah, kemudian strategi apa? Ya, kita bicara bahwa Bung Karno mengatakan bahwa yang namanya Sokoguru Revolusi itu ada buruh, petani, dan nelayan. Maka sederhana kita fokus saja. Ukuran-ukuran kesejahteraan masyarakat itu kan direpresentasikan pada kondisi buruh, kondisi petani, kondisi nelayan. Nah, kenapa saya bilang ada kontra perubahan, ada pro perubahan? Ya, karena selama ini yang kontra perubahan itu betul-betul menikmati distorsi penyelenggaraan negara. Bukan pada keinginan untuk mensejahterakan rakyat, menghadirkan kemakmuran dan keadilan, tapi bagaimana kemudian kekayaan negara, aset-aset negara hanya dimiliki oleh segelintir orang, sekelompok orang. Sementara faktanya dalam penyelenggaraan negara nasib buruh, nasib petani, nasib nelayan semakin terpuruk. Kita lihat, kita bicara buruh, standar kehidupan rakyat itu yang punya status sebagai buruh itu dibatasi dengan sekadar cukup untuk makan. Ini kan menjadi naif di negeri Pancasila yang kekayaannya berlimpah, dianggap gemah ripah lo jinawi. Orang hanya dibatasi hanya untuk sekedar bisa makan gitu ya. UMR ya, UMP. Kemudian petani, kita lihat bagaimana hasil pertanian mereka tidak dihargai dengan membuka keran impor yang sebesar-besarnya. Bagaimana untuk menghasilkan produksi pangan itu, pupuk saja sudah sulit kita dapat, mahal. Belum lagi kemudian janji-janji soal katakanlah rekening petani ya, bank tani segala macam. Kemudian nelayan, bagaimana kemudian pencurian ikan besar-besaran oleh kapal asing itu dibiarkan. Bahkan terjadi persekongkolan ya. Bahkan kawasan laut Indonesia yang harusnya bisa dinikmati oleh rakyat, oleh nelayan khususnya itu kemudian tidak lagi bisa diakses. Jangankan untuk mencari ikan, untuk aksesnya saja sudah sulit. Katanya diklaim dikuasai oleh swasta atau asing. Begitu juga dengan pulau-pulau yang sekarang sudah banyak dijual ya ke asing. Jadi itu cerminan kalau kita mau bicara soal strategi, ya nggak usah rumit-rumit lah ya, nggak terlalu jelimet. Urus saja dulu buruh, petani, nelayan. Standarisasi kehidupannya itu sudah layak atau belum? Kita bisa jadikan itu sebagai representasi atau miniatur kesejahteraan rakyat Indonesia. Itu salah satu contoh. Kalau bicara soal bagaimana demokrasi, konstitusi, sudah banyak orang pintar ya. Profesor dokter kita lahirkan dengan berbagai disiplin ilmu, pengetahuan, teknologi. Tapi itu tadi kembali bicara peradaban, bukan cuma kemajuan fisik, modernitas, tapi mentalitas, orientasi, dan bicara jiwa kebangsaan itu, patriotisme, nasionalisme. Banyak orang pintar tapi lebih seneng jadi kacung ya, jadi jongos para pemilik modal, para oligarki. Banyak orang terdidik yang kemudian apatis, tidak peduli terhadap kepentingan rakyat banyak. Orang-orang yang selama ini terpinggirkan, termarginal. Lebih bicara bagaimana dia bisa hidup nyaman, cukup kekayaannya, keluarga kelompoknya juga bisa menikmati itu untuk jangka waktu tertentu.
Dan Anies Baswedan punya komitmen untuk meningkatkan taraf kehidupan buruh tani nelayan itu ya? Oh iya, kan Pak Anies sering tuh melalui narasinya, buat apa kita merdeka kalau rakyat tidak punya tanah? Buat apa negara ini merdeka kalau rakyat susah mendapatkan pendidikan yang layak? Iya. Buat apa kemudian kita merdeka kalau rakyat masih tergusur? Ya. Buat apa kita merdeka kalau rakyat masih miskin? Sementara Tuhan memberikan rahmat yang begitu besar pada negara ini dengan kekayaan alam yang luar biasa yang harusnya dinikmati oleh rakyat Indonesia sendiri, bukan oleh bangsa asing. Saya pikir jelas itu. Iya. Ya, jadi memang ini pekerjaan rumah atau agenda perubahan yang dilakukan, yang harus dilakukan oleh Anies Baswedan pada saat dia terpilih nanti sebagai Presiden 2024 memang sangat berat sebenarnya ya. Karena itu harus melibatkan semua unsur elemen bangsa untuk mewujudkan agenda-agenda perubahan itu ya. Betul. Itu kira-kira menurut Anda butuh berapa lama untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan di kalangan buruh, tani, dan nelayan dari keadaan yang terpuruk seperti sekarang ini? Ya, faktor fundamental untuk melakukan perubahan itu adalah sebenarnya pada integritas. Integritas, bagaimana satunya perbuatan dan tindakan, bagaimana kemudian penyerahan diri ini untuk kemudian membangun bangsa secara total, tanpa kemudian terjebak pada cash interest gitu ya, menginginkan material gitu ya, jabatan, harta segala macam. Itu juga penting, terutama pada tataran pelaksana penyelenggara negara atau para pemangku kepentingan publik, itu penting. Nah, kita bicara Pak Anies, kami yakin para relawan dan juga mungkin banyak rakyat Indonesia yang menilai ya secara data faktual, rekam jejak tadi ya, portofolionya Pak Anies memiliki integritas, komitmen dia, konsistensi dia untuk memperjuangkan rakyat kecil itu jelas. Itu yang pertama soal integritas. Kemudian yang kedua, harus ada konsep kebangsaan yang integral juga gitu. Bahwa kita harus kemudian melakukan reformulasi ya, atau bahasa saya itu melakukan rekonstruksi. Bahwa kemudian distorsi penyelenggaraan daerah ini kan sudah sangat akut ya, sistematik. Penyimpangan tidak lagi dilakukan oleh kalangan elit tapi oleh kalangan bawah, dan itu wajar karena kita dipaksa untuk keluar dari sebuah sistem yang sudah kita sepakati bersama, Pancasila Undang-Undang 45, dengan konsep ekonomi dan politik yang liberal, yang kapitalistik, yang kemudian jauh sekali menyimpang daripada amanat Pancasila atau Undang-Undang Dasar 45. Nah, ini perlu ada kemauan bersama yang kuat, dan itu dijalankan secara by system ya gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah bagaimana kemudian semua kelompok-kelompok yang memiliki perbedaan baik aliran ideologi dan politik, ayo kembali semacam rekonsiliasi lah ya. Bicara soal bagaimana membangun kebersamaan untuk bicara satu tujuan bernegara bangsa Indonesia, untuk kemakmuran, keadilan bagi semua elemen anak bangsa tanpa terkecuali. Itu penting karena selama ini juga kita masih terkotak-kotak, terpecah-pecah ya oleh aliran ideologi, aliran politik ya. Semua merasa bahwa aliran politik, aliran ideologi itulah yang paling bisa, yang paling berhak memajukan bangsa ini, menjamin kesejahteraan, kemakmuran rakyat. Padahal kalau kata Bung Karno sendiri, karena saya banyak belajar juga tentang Bung Karno, ada yang namanya max forming ya. Bagaimana menggalang kekuatan bersama gitu dari berbagai latar belakang. Saman Bandeling van Allen Revolutionaire Krachten itu kan bagian dulu zaman Bung Karno itu ada kelompok kiri, kelompok kanan, kelompok sosialis, ya macam-macam bersatu dengan semangat mengusir penjajahan, dengan semangat mengusir kolonialisme supaya negara bangsa ini punya kemerdekaan, bisa mengatur negaranya sendiri tanpa intervensi, tanpa hegemoni, tanpa dominasi bangsa asing, sehingga bisa menghadirkan kesejahteraan, kemakmurannya dengan kemandirian untuk bangsanya sendiri. Mungkin itu faktor-faktor.
Anda sebagai ketua DPP Bro Anies atau Bronis, ini sekarang cabangnya sudah berapa banyak? Di mana aja? Ya, sudah tersebar di beberapa provinsi Ya, ya. dan kota kabupaten di seluruh Indonesia. Hmm. Ya, termasuk di Sumatera, di Sulawesi, di Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten, DKI. Ya, sudah cukup Kalimantan. Sudah beberapa provinsi ya, dan beberapa kota kabupaten. Yang dilakukan apa? Ya, kita utamanya pertama itu melakukan sosialisasi yang seluas-luasnya terhadap figur Pak Anies sebagai capres. Ya, ya, ya. Kemudian seiring itu memberi penguatan apa saja sih yang sudah dilakukan oleh Pak Anies ya. Baik mulai dari dia menjadi katakanlah Rektor Paramadina, kemudian melahirkan konsep Indonesia Mengajar, Menteri Pendidikan sampai ke Gubernur Jakarta. Apa sih yang jadi prestasi dan penghargaan Pak Anies? Ya. Kenapa Pak Anies pantas untuk memimpin Indonesia? Tolak ukurnya apa? Itu kita lakukan pada tahap itu. Ya, ya. Sebelum akhirnya sudah menemukan pasangan cawapres ya, Gus Muhaimin Iskandar, yang notabene itu juga harus kita lakukan sosialisasi seluas-luasnya. Ya. Baik, Bu Yusuf Blegur, terima kasih nih atas waktunya sudah berbincang-bincang bersama Freedom Talk. Mudah-mudahan perbincangan kita bermanfaat dan ikut mencerahkan masyarakat. Demikian Sobat Freedom Talk, perbincangan saya bersama Bung Yusuf Blegur, salah satu simpul relawan Anies Baswedan, dia Ketua Umum DPP Bro Anies atau Bronis. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.